Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi banjir lahar dingin dan longsor di Sumatera Barat, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Jose Nicole. Selamat sore Jose, bagaimana penanganan korban banjir lahar dingin hingga saat ini? Ya baik, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di posko gabungan yang terletak di kantor Bupati Tanah Datar, dan saat ini pihak daripada pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Ketua BMKG dan juga Ketua BNPB saat ini sedang melakukan rapat evaluasi dari kunjungan berbagai titik dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun kabupaten yang kota terkait. Vera dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa hari ini kami mengunjungi beberapa titik yang sangat terdampak akibat banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Ini pertama kami mengunjungi Kabupaten Agam, dilanjutkan dengan Pandai Sikek Tanah Datar, lalu ada di Lubuk Mata Kucing Padang Panjang, Lembah Anai Tanah Datar Sumbar, hingga Batu Sangkar Tanah Datar. Dan dari kunjungan ini Vera dan juga pemirsa, ada beberapa masalah yang dihadapi dan juga masih terus ditangani, yang terutamanya adalah berkaitan dengan korban, yaitu korban jiwa. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak BNPB, Vera dan juga pemirsa, bahwa sudah ada lebih dari 50 korban jiwa yang dinyatakan meninggal dunia dan mayoritas berada di Kabupaten Agam. Sedangkan masih ada 30 korban yang masih dicari, dan hal tersebut tengah diupayakan secara maksimal dengan mengerahkan polisi satu atau dalam hal ini K9 dari Polres Sumatera Barat. Dan ada pun beberapa masalah yang juga masih dihadapi Vera dan juga pemirsa, tentu berkaitan dengan pembersihan wilayah, terutama jalan-jalan utama, akses perhubungan masyarakat yang terdampak pada lahar maupun para bongkahan batu yang bawaan dari aliran dari sungai yang melewati sejumlah titik dari Gunung Merapi, dan juga berkaitan dengan bongkahan batu maupun pohon besar yang terdampak di sejumlah wilayah ini sangat mempengaruhi akses perhubungan, terutama kerugian ekonomi yang dihadapi oleh para warga, karena banyak sekali kami melihat Vera dan juga pemirsa, rumah warga ini bahkan rusak dalam tingkat yang cukup parah, dan hal ini tentu akan juga menjadi bagian dari prioritas para pihak terkait. Karena berdasarkan data yang kami dapatkan Vera dan juga pemirsa, bahwa saat ini sudah ada lebih dari 3.300 pengungsi yang tersebar dari berbagai titik, namun mayoritas saat ini berada di Kabupaten Tanah Datar, dan juga 991 rumah terdampak, dan mayoritas ini masih berada di Kabupaten Agam. Dan ada beberapa strategi juga untuk berkaitan dengan penanganan ini Vera dan juga pemirsa, utamanya adalah berkaitan dengan dua hal, yaitu mencoba untuk tidak terjadi menahan terjadinya hujan lagi begitu, dan juga yang kedua adalah berkaitan dengan normalisasi sungai, dan yang ketiga juga adalah pembersihan wilayah dan akses jalan. Karena Vera, kedua hal ini juga harus ditangani secara paralel, artinya bahwa jika tidak dilakukan normalisasi sungai, maka Sumatera Barat ini masuk dalam wilayah kuning. Berdasarkan pengamatan BMKG, ini masih rentan terjadi hujan, terutama di atas waktu siang menuju sore dan malam hari. Artinya bahwa normalisasi sungai juga harus dilakukan terus-menerus untuk mengantisipasi terjadinya hujan agar tidak terjadi luapan lagi. Dan juga berkaitan dengan pembersihan jalan dari dampak-dampak material, baik dari bawaan air dari sungai yang meluap maupun dari lahar dingin ini, juga tentu berkaitan dengan upaya dari para pihak terkait untuk menemukan korban jiwa dan juga melakukan upaya berupa distribusi logistik. Lalu bagaimana dengan cuaca Vera dan juga pemirsa? Ketua BMKG Dwi Korita ini hadir langsung di Sumatera Barat dan mengatakan bahwa pihak yang berwajib ini sudah berkoordinasi dengan BMKG pusat dan rencananya akan melakukan TMC atau teknologi modifikasi cuaca untuk mengakali agar tidak terjadi hujan lagi. Sedangkan untuk melakukan pembersihan jalan ini memang eskavator juga terus dikerahkan. Dalam kaitan ini kepada Provinsi Sumatera Barat juga bisa berkoordinasi dengan BNPB jika ada kendala berkaitan dengan logistik ataupun ketersediaan eskavator yang ada di tingkat daerah. Dan informasi lain juga dapat kami sampaikan Vera dan juga pemirsa, bahwa ada beberapa agenda yang sedang dibahas untuk dilakukan besok. Yang pertama adalah untuk mengunjungi pengungsi secara langsung, karena memang dalam agenda besok pihak daripada berwajib ini berencana untuk melaporkan kepada pengungsi update daripada penanganan maupun kondisi terkini dari beberapa titik krusial yang juga masih sangat rentan untuk dikunjungi. Karena Vera, pihak daerah-daerah yang masih terdampak cukup signifikan ini masih ada dalam posisi steril dari kegiatan masyarakat untuk mengantisipasi adanya bahaya yang tidak diinginkan. Lalu apa saja hal yang disampaikan dalam rapat evaluasi hari ini Vera berkaitan dengan rencana untuk mengunjungi pengungsi besok? Kami mendengar beberapa hal yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan di tingkat kabupaten, yaitu berkaitan dengan logistik dasar yang dibutuhkan oleh pengungsi, terutama adalah berkaitan dengan obat-obatan, sanitasi dasar hingga pakaian. Dan hal-hal tersebut juga merupakan hal-hal yang akan diakomodir oleh pihak terkait yang hadir dalam rapat evaluasi sore ini untuk beberapa rangkaian kegiatan besok. Vera. Baik, terima kasih atas laporan Anda Jose Nicole dan selamat bertugas kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.